pemirsa, baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Malaysia dan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia dan kita lihat bagaimana supporter Harimau Malaya. Iya, Hairul Fahmi, Diongkos, kemudian Sami Safari. Tapi memang pemain yang harus diwaspadai adalah tentu Safawi Rashid. Kemudian satu lagi pemain nomor punggung 8, Badrul Bahtiar. Pemain yang punya syarat pengalaman dengan caps yang cukup banyak. Dan sekarang dia menjadi penyeimbang di lini tengah. Menjadi salah satu pemain yang menurut saya juga harus diwaspadai. Di luar misalnya Arif Aiman yang punya kecepatan di sisi kiri. Ya, Trisula yang akan digunakan oleh Tan Cheho seperti Safawi Rashid, Arif Aiman dan juga Faisal Halim yang baru sembuh ya dari COVID-19. Dan juga kita lihat bagaimana Syafiq yang menjadi pemain cukup berbahaya di tengah dengan Pogi dan juga Badro. Sedangkan dua center back diisi oleh Junior dan juga Kuls, dua pemain keturunan ya. Ya, dan Kuls memang pemain yang digadang-gadang bisa diharapkan menjadi penyelamat sama ketika Indonesia berharap kepada seorang Elkan Bagots. Ya, nama-nama Lukman Samsudin, Ahyar Rashid, kemudian Muhairi Ajmal juga ada di bangku cadangan, termasuk pemain yang kita sebutkan tadi, Guilherme de Paula yang memang menuai kritikan dari pendukung Malaysia di saat pemilihan tim. Baik, kita akan melihat tentunya ini menjadi sangat menarik dua kapten kesebelasan, Badro Bahtiar dan juga Asnawi Mangku Alam. Dua generasi yang berbeda. Iya, dan Asnawi memang dia menjadi kapten karena Evan Dimas sebagai kapten pertama tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Yang menarik adalah ketika di pertandingan menghadapi Vietnam, Evan masuk tapi tetap ban kapten ada di kubu dari Asnawi. Iya, pemain yang memang saya katakan sangat spesial ya. Posisinya bisa bermain di 2 atau 3 posisi yang berbeda. Dan kita lihat ini bagaimana Sintayong kembali mengejutkan para pecinta sepak bola tim nasional. Iya, mengejutkan karena beberapa nama tidak diturunkan. Elkan tidak diturunkan, kemudian Evan Dimas juga tidak diturunkan. Tapi kalau kita menyebut nama Fahrudin, Witan Sulaiman, Arhan, kemudian Dewangga, atau kemudian Ramai Rumakik, ini adalah nama yang sudah menjadi langganan. Jadi boleh ada 1-2 perubahan, tapi kerangkanya tetap sama. Dan itu yang menjadi tim ini cukup seimbang dan tim ini cukup solid. Bagaimana Witan Sulaiman tetap menjadi tulang punggung di posisi kanan atau bahkan mungkin agak ke tengah sepertinya. Ya, 4-4-2 yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1 di mana Rahmat Irianto dengan Riki Kamboja di posisi gelandang bertahan, sedangkan Alfian Dewangga kembali dipercaya mendampingi Fahrudin. Iya, saya agak cenderung mengatakan mungkin adalah 4-1-4-1 karena Rahmat Irianto akan sedikit turun ke belakang, sementara posisi 4 ditempati oleh Irfan Jaya, kemudian juga tadi ada beberapa nama juga termasuk Witan Sulaiman. Ya, masih ada nama Elkan Bagot di bangku cadangan, ada Rizky Ridho, Evan Dimas, dan termasuk tentunya kita lihat bagaimana para pemain lain yang bisa dimasukkan seperti Yabes Roni, kemudian ada Dedi Setiawan, dan juga tentunya kita akan melihat apa yang akan dicoba oleh sang pelatih kita kali ini. Ya. Intinya adalah kita berharap menang. Loh, kita berharap dan kita harus optimis tentu saja karena adalah terkait dengan Indonesia, terkait dengan reputasi, adalah laga klasik, do or die, dan kita punya sejarah yang cukup panjang bersama dengan timnas Malaysia. Karena mengalahkan Malaysia akan menjadi bukan hanya membuat kita lolos, tapi juga membuat kita lebih punya konfidensi karena mengalahkan rival utama kita di kawasan Asia Tenggara, salah satu rival utama. Ya, partai klasik, partai hidup mati, dan tentunya langkah untuk menuju ke semifinal. Baik, pemirsa RCTI, saya akan mengajak Anda menyaksikan kick off pertama bersama dengan Bung Hadi, Ahai, Alhamdulillah Gunawan, dan juga tentunya Bung Ma'ruf El Rumi. Silakan, Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam. Salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah partai yang sangat ditunggu-tunggu. Partai Derby Nusantara. Indonesia melawan Malaysia. Partai yang sudah 97 kali dengan pertandingan ini. Di mana Indonesia mampu lebih unggul 39 kali berbanding 36 kali dengan Malaysia. Dan juga pertandingan terakhir di grup B akan sangat menentukan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Ma'ruf El Rumi. Bagaimana Anda melihat Bung Ma'ruf dengan perubahan yang terjadi, yaitu Ramai Rumakik langsung bermain di babak pertama ini. Sedangkan Malaysia juga kita lihat ada 3 pemain yang mengalami, atau 4-5 perubahan yang diturunkan oleh pelatih Tan Cheho di sini, Bung Ma'ruf. Kalau kita bicara di kubu Indonesia, Ramai juga sebenarnya sempat bermain ketika di laga pertama Indonesia menghadapi Kamboja dan langsung mencetak gol. Ramai juga sempat bermain sebagai starter ketika di prakualifikasi Piala Dunia 2022. Jadi ini adalah komposisi yang sebenarnya bukan yang baru untuk seorang Sintayong dan juga untuk seorang Ramai karena dia pernah dipercaya bahkan di laga yang cukup penting. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia tinggal membutuhkan hasil imbang saja melawan Malaysia karena saat ini menduduki peringkat pertama, sedangkan Malaysia tentu saja harus mampu mengalahkan Indonesia jika ingin lolos dari grup B untuk maju ke semifinal. Karena memang berada di peringkat ketiga dengan nilai 6, sedangkan di bawah Indonesia adalah Vietnam yang kemarin kita tahan dengan draw 0-0. Inilah partai yang sangat menentukan. Di partai lainnya adalah Kamboja melawan Vietnam. Dan mereka menurunkan pemain yang baru saja berlabuh atau berangkat dari Denmark Eropa di klub Midtjylland, yaitu Dion Kuos, Bung Ma'ruf.
Oh, sangat berbahaya. Arhan. Oh, ahai. Hampir saja sebuah serbuan yang sangat-sangat luar biasa dilakukan oleh Arhan Pratama, pemain asal PSIS Semarang yang melaju sangat cepat tadi, Bung Maruf. Iya, ini adalah kelebihan Arhan, ini adalah kekuatan Arhan. Bagaimana dia punya penetrasi, dia punya daya jelajah dan sangat berani. Kita lihat keputusan yang sangat cepat, keputusan yang sangat tepat melakukan tembakan meskipun belum mengarah ke dalam gawang. Luar biasa, sebuah soloran dilakukan Arhan dan tipis saja tadi samping kiri penjaga gawang Fahmi Chehmat. Untung saja tadi masih melebar dan belum menciptakan gol buat Indonesia. Bagaimana supporter Indonesia dimanapun dan kapanpun Indonesia bermain, supporter Indonesia selalu tampil dan selalu ada untuk mendukung perjuangan anak-anak Garuda. Inilah Fahmi Chehmat yang tentu saja menjadi salah satu aktor saat mengalahkan Indonesia di final Piala AFF 2010. Meskipun di partai-partai awal saat itu Fahmi Chehmat masih dibilang penjaga gawang muda tidak bermain. Tapi di pertandingan selanjutnya Fahmi Chehmat bermain di bawah pelatih Raja Gobal saat itu dan akhirnya menjadi juara mengalahkan Indonesia. Dan Malaysia adalah runner up di Piala AFF 2018 saat dikalahkan oleh Vietnam. Di partai Bukit Jalil Indonesia bermain imbang, maksudnya Malaysia bermain imbang 2-2, sedangkan di Midin kalah 1-0. Ezra Walian tadi yang nampaknya cukup bermain lebih agresif dan lebih mobile di beberapa pertandingan terakhir, Bung Maruf. Iya, karena dia sekarang bukan hanya statis sebagai pemain sebagai target man di tengah, tapi dia juga lebih banyak membuka ruang. Dia bergerak ke kiri kemudian mengambil bola juga. Kita lihat sebuah kombinasi yang sangat baik dengan Irfan, tapi sayang tadi crossingnya berhasil diblok sehingga bola hanya menghasilkan tendangan sudut. Ya, tendangan sudut yang pertama buat Indonesia. Tentu saja ini adalah peluang yang sangat-sangat baik buat Indonesia untuk menciptakan gol. Latih Sintayong yang selalu mengubah susunan atau formasi di tiap pertandingan sehingga sebelum pertandingan pelatih Malaysia agak sulit untuk menerka formasi apa yang akan dilakukan oleh Indonesia.